Yo guys, ketemu lagi bersama Raka Jana. Dan sorry banget nih guys, aku baru sempat bikin video lagi karena ya belakangan ini banyak sekali ada kegiatan. Dan hari ini aku bakal ngelanjutin video aplikasi Ibis Paint. Kalau kemarin aku sudah buat reviewnya, hari ini aku bakal mewujudkan requestan yang sudah banyak masuk, yaitu beli gambar dong yang lebih detail lagi di aplikasi Ibis Paint. Oke, hari ini aku bakal wujudkan. Dan by the way, thank you buat kalian yang sudah kirim karya yang pengen dibedah ke WhatsAppku. Jadi karyanya keren-keren, deskripsinya juga nggak kalah keren. Jadi itu baru mantep banget guys. Jadi karya dan deskripsi itu harus sama-sama keren, oke? Nanti tenang aja, aku bakal pilih kira-kira yang mana bakal dibedah. Pokoknya kalian tungguin. Sambil nungguin, ingat di subscribe dan nyalakan loncengnya. Thank you. Nah guys, nih sekarang aku udah buka aplikasinya dan udah buat kertas juga. Dan aku nggak tahu mau buat apa dalam proses sketsa ini. Tapi seperti biasa, objeknya pasti wanita, karena memang aku suka banget menggambar sosok wanita dipadupadankan dengan secara visual itu bentuknya gitu ya, anime gitu. Tapi tetap ada unsur budayanya, itu wajib tuh, harus ada ukiran-ukiran Balinya guys. Tapi di sini secara keseluruhan itu pasti bakal sangat random gitu. Karena di sini benar-benar aku freestyle banget untuk bentukannya. Seperti ini ada topeng gitu kan. Terus ada bebek di sana kalau kalian notice itu. Cuman aku udah modif paruhnya. Nah, dalam proses sketsa ini kita buat aja dulu guys. Jangan terlalu detail banget. Jadi ya senyamannya kalian lah dalam membuat sketsa seperti apa. Tapi yang jelas di sini adalah untuk komposisi. Nah guys, itu tadi proses sketsa, di mana sketsa itu merupakan elemen yang sangat penting dan juga sangat krusial. Nah, apalagi gambar yang aku buat di sini super detail, jadi kesulitannya itu ada pada komposisi sih sebenarnya. Jadi apa yang harus dibuat, apa yang harus ditambahkan, itu sih problemnya. Cuman ya seperti biasanya aku menggambar, ya aku biarkan aja mengalir gitu guys. Jadi kalau kalian membuat sketsa, apalagi pemula, nggak apa-apa. Di awal kalian gunakan referensi sebanyak mungkin untuk bisa memancing imajinasi kalian, oke? Dan di sini aku ada sedikit trouble sebenarnya. Trouble-nya itu adalah ketika pembelian aplikasi. Nah, dimana ketika kemarin waktu review pertama kali Ibis Paint itu aku masih pakai yang versi gratisan gitu. Nah, pas sekarang nih sebenarnya aku pengen beli yang versi lengkap gitu guys. Tapi ternyata ada trouble tuh. Pas aku mau masukin kode segala macam, wah itu gagal terus guys. Mungkin kalian ada pengalaman yang sama, bisa komen ya. Makanya nggak apa-apa lah, hari ini kita gunakan yang versi gratisan dulu. Tapi tetap harus keren. Oke, kita lanjut sekarang. Sekarang kita masuk ke proses inking. Dan ini super menyenangkan banget karena kita bisa explore. Nah itulah seperti yang aku bilang, kita nggak perlu buat sketsa yang detail ya. Karena justru di proses inking ini kita memberikan ruang yang lebih untuk bisa eksplorasi. Jadi kalian bisa mengembangkan, selain kalian bisa memperbaiki garis-garis yang mungkin kalau sketsa itu masih sangat raw banget ya, masih sangat berantakan. Di sini kalian bisa membuat garisnya lebih rapih dan juga eksplorasinya atau imajinasinya kalian bisa tuangkan di sini. Tapi di sini untuk jenis outline-nya aku pakai yang sedikit kasar guys. Aku nggak bermain streamline di sini, walaupun sebenarnya bisa menggunakan stabilizer supaya garis kita tuh lebih solid. Cuman kayak aku pengen coba yang tanpa stabilizer deh, supaya lebih natural garisnya. Jadi perbedaan menggunakan stabilizer dan enggak itu terdapat pada gininya guys, kesolidannya gitu. Kalau misalnya pakai stabilizer, garis kita itu bakal otomatis dibenerin tuh sama si stabilizer itu. Yang tadinya mungkin bergelombang bakal jadi benar-benar clean dan solid. Sedangkan kalau tanpa stabilizer ya nih, kayak yang kalian tonton saat ini, jadi dia itu lebih terlihat natural garisnya. Dan memang aku pengen dan aku suka seperti ini aja gitu. Nah, sekarang lagi proses untuk detailin topeng Balinya. Di sini aku terinspirasi dari topeng Rangda yang tentu saja aku bakal modif. Jadi sebagian besar karyaku pasti ada unsur Balinya ataupun unsur Indonesianya yang aku sempilkan gitu. Selain itu tuh, yang unsur Bali ada juga tuh, sering tuh aku bikin kayak Kalimantan pernah juga, terus Papua juga pernah. Apalagi topeng-topeng Papua itu keren-keren banget. Jadi enak juga buat di-explore. Dan di sini aku coba tambahkan beberapa unsur. Ada cyberpunk-nya guys, ada cyberpunk-nya. Jadi ini bakal jadi lebih dinamis sih karyanya.
sekarang aku masuk ke proses pewarnaan. Di sini biar lebih cepat aku coba pakai lasso. Jadi aku di blocking aja. Cuman kayaknya kurang serak juga sih. Kayak lebih enak di gosok-gosok seperti ini aja guys. Walaupun lebih lama, it's okay lah. By the way, ini untuk ukuran kertasnya. Di sini aku menggunakan ukuran 1500-an guys, 1500-an pixel. Memang kecil sih, soalnya kan nggak tahu ya, pas kemarin aku pakai yang ukuran besar tuh agak lag gitu. Jadi sempat agak macet sedikit, makanya ya udah aku coba turunin untuk resolusinya, tapi masih tetap oke karena ini masih di angka 300-an lah, 300-an dpi. Dalam proses warna ini aku pasang warna-warna yang memang sering aku gunakan, yaitu warna-warna vibrant. Tujuannya kenapa aku masang warna yang sangat terang, supaya nanti nggak terlalu banyak aku memasang highlight, jadi hanya fokus untuk shading aja nanti, karena warnanya udah terang. Nah biasanya kan kalau kalian tuh sebagian besar ya pemula itu memasang warna yang agak gelap kemudian diisi shading. Nah nanti juga kalian juga harus isi highlight lagi guys. Nah aku lebih memilih cara seperti ini, aku pasang warna terang, nanti aku tinggal pasang shadingnya. Jadi kalau untuk highlight paling di beberapa titik saja sih yang memang pengen di highlight gitu atau pengen ditonjolkan. Nah di sini jujur aku belum nyaman sebenarnya dengan garis yang ataupun outline yang aku buat. Tapi di sini nih aku sambil explore guys, karena memang aku masih baru banget di sini, baru banget coba Ibis Paint ini kayak gambar yang kedua kali deh. Jadi belum garis yang aku pengen ini. Aku harus explore lagi gitu. Ini buat kalian nih pengguna Ibis Paint, kalian lebih sering pakai apa nih untuk pennya? Bisa kalian sharing ya di sini, terutama untuk inking. Dan juga kalian lebih suka pakai stabilizer atau enggak? Nah ini proses detailing memang memakan banyak waktu sebenarnya kalau dalam proses menggambar, terutama yang aku alami gitu, karena di sini nih benar-benar aku coba menambahkan banyak detail supaya nanti tidak begitu banyak menambahkan detail pas proses pewarnaan. Jadi detailnya itu aku pakai menggunakan outline. Nah, jadi pelan-pelan sudah mulai terbentuk warnanya guys. Nah di sini coba aku mainkan juga di bagian wajah ini beberapa shading yang tentu saja membuat karyanya jadi lebih keren. Dan by the way di sini aku sangat irit ya menggunakan layer. Jadi untuk base colornya atau warna dasarnya hanya menggunakan satu layer, kecuali di bagian wajah karena aku nggak yakin tadi warna kulitnya, tone kulitnya bakal seperti apa. Jadi ya udah aku pisah aja sih. Nah kalian sudah bisa lihat di sini perbedaannya setelah ditambah detail dan nggak ditambah detail itu jauh banget perbedaannya. Jadi gambarnya itu lebih bervolume. Dan teknik garisnya sendiri sangat raw ya. Kalau kalian lihat tuh benar-benar tidak rapi sama sekali gitu. Nah kalian bisa tonton dulu nih untuk proses inking. Nanti kita bakal ketemu lagi pas proses selanjutnya. Oke, enjoy. Oke guys, itu tadi proses inking dan juga coloring. Jadi buat kalian yang sudah sering nonton videoku pasti tahu lah, inking merupakan proses yang paling aku suka ketika menggambar. Karena aku bisa explore, aku bisa banyak menambahkan detail, oke? Tapi bukan berarti proses coloring aku nggak suka, aku juga suka guys. Dan kalian lihat tadi aku menambahkan begitu banyak warna yang sangat vibrant.
Ini buat kalian yang pemula yang masih bingung cara pasang warna, kalian bisa kok di awal menggunakan referensi warnaku sebagai apa ya? Sebagai referensi untuk latihan itu nggak apa-apa guys. Jadi seiring nanti kalian sering belajar, sering atau konsisten menggambar, kalian akan bisa membuat warna yang keren. Jadi silahkan kalau mau dicontoh karyaku, oke? Tapi guys, pada akhirnya aku nggak jadi pakai inking yang tadi, karena ketika aku menggambar nih, proses menggambar dan aku coba tuh masih explore aplikasi ini, ternyata apa yang aku cari-cari itu baru kutemukan, yaitu cara setting brushnya. Dan akhirnya ketika aku setting dan aku ketemu settingan yang aku pengen, dan akhirnya aku ulang tuh inking yang tadi di awal gitu. Jadi ya begitulah. Dan demi kepuasan dan demi garis yang aku pengen, akhirnya ini dia hasil garis yang sudah aku ulang guys. Nah guys, jadi ya kalian sudah lihat kan, jadi garisnya di sini terlihat lebih keren menurutku ya, setidaknya ini menurutku lebih keren dan aku lebih nyaman menggunakan settingan brush yang ini. Jadi ya seperti yang aku bilang tadi bahwa aku masih baru di Ibis Paint, masih banyak yang belum aku explore, tapi aku senang banget akhirnya dapat brush yang sesuai dengan karakter garis yang aku punya. Jadi nanti mungkin aku bakal coba lagi nih buat konten untuk setting-setting brush dan juga mudah-mudahan yang next aku dapat yang full version untuk Ibis Paint, karena aku pengen coba brush yang lain juga. Sekarang tuh masih ketutup iklan guys, kalau diklik waduh iklan itu banyak banget yang muncul gitu ya. Dan di sini gambarnya sudah mulai terlihat mulai jadi semua bagian sudah tertutup, garisnya pun sudah terisi dengan begitu mantap. Dan sekarang aku masuk ke proses yang sangat penting juga, yaitu proses shading di bagian wajah, karena point of interestnya dari gambar ini itu adalah tetap ya bagian wajah, walaupun sedetail apapun gambar yang kalian buat harus ada satu titik fokusnya guys, dan pastikan kalian buat maksimal titik fokus itu. Nah dalam hal ini tentu saja si wajah perempuan ini gitu, jadi aku akan pastikan dia ini tereksekusi dengan maksimal. Nah jadi kan setelah ditambah shading itu jadi terlihat lebih, wajahnya lebih berdimensi, lebih bervolume. Jadi benar-benar penting banget sih keberadaan si shading ini. Nah tuh guys, kalian lihat tuh brushnya tuh banyak yang ketutup gitu, banyak yang ketutup iklan. Jadi aku benar-benar di sini memaksimalkan brush yang ada, tapi ya berusaha supaya hasilnya juga tetap keren gitu. Ini kalau kalian di sini ada yang pengguna Ibis Paint nggak? Maksudnya yang benar-benar menggunakan Ibis Paint gitu. Coba kalian sebutkan kelebihan Ibis Paint dengan aplikasi yang lain. Kalau aku so far menggunakan Ibis ini benar-benar aku lihat kayak aku menggunakan sketchbook, aplikasi sketchbook. Secara garis itu mirip sebenarnya, cuman perbedaannya di user interface-nya. Kalau di Ibis itu lebih lengkap lah, lebih banyak fiturnya, apalagi fitur kalau kalian ini suka menggambar komik guys. Jadi di sini sangat spesifik ya. Kalau di sketchbook mungkin kayaknya spesifik hanya untuk menggambar saja gitu, karena benar-benar sangat simple secara user interface dan fiturnya juga simple. Tapi kalau di sini banyak banget sih yang ditawarkan, dari jumlah brush, kemudian fitur-fitur itu banyak di sini. Tapi ada juga yang lebih nyaman menggunakan sketchbook. Dan sekarang nih aku masuk ke proses highlight seperti yang aku bilang, karena gambarnya sudah terang, jadi aku lebih banyak bermain di proses shading. Nah pada proses highlight ini, aku hanya menambahkan di beberapa tempat aja guys, di beberapa spot gitu ya, hanya untuk sekedar ya supaya lebih menonjol aja. Jadi ya seperti itu. Oke, aku sudah beres untuk proses shading dan juga highlight.
Di sini untuk proses shading aku menggunakan settingan multiply pada layerku, jadi supaya bisa menggunakan satu warna untuk semua warna dasar. Jadi biar lebih simpel guys, dan juga lebih irit layers. Dan untuk highlightnya di sini kalian bisa lihat sangat simpel sekali, mungkin nggak banyak aku tambahin karena menurutku gambarnya juga udah terang banget gitu. Jadi nggak perlu ya, maksudnya di setiap bagian harus diisi highlight. Kalian juga harus menakar atau melihat karya yang kalian buat, kira-kira nih perlu ditambahin atau enggak gitu. Tapi untuk next aku bakal buatkan tutorialnya gimana sih cara membuat shading atau menambahkan shading dan juga menambahkan highlight. Oke, sekarang aku bakal share hasil akhirnya seperti apa, dan ini dia guys. Nah, jadi secara tampilan mungkin seperti aku bilang di awal tadi, di sini gambarnya sangat random sekali. Kemudian penggabungan atau kolaborasi antara dua budaya, yaitu ada Jepang diwakili oleh anime dan juga kebudayaan Bali diwakili ada leak yang sudah aku modif, kemudian ada ukiran juga. Warnanya di sini aku menggunakan warna vibrant ya sesuai ciri khasku. Secara look di sini ya benar-benar aku freestyle aja guys. Apa yang pengen aku tambahkan, apa yang ada di kepalaku ya aku tambahkan. Karena memang seni itu kan bebas gitu. Kalian mau menambahkan apapun bebas gitu. Kecuali kalau kalian mengerjakan project commission, yaitu ada brief ya yang menjadi guideline kita gitu. Ya guys, itu tadi prosesku menggambar di aplikasi Ibis Paint sesuai requestan ya, menggambar lebih detail, dan ya kalian sudah lihat hasilnya sangat detail. Kesan-kesanku menggunakan aplikasi Ibis Paint ya menurutku ya masih di user interface-nya sih aku masih agak gimana ya lihatnya ya, masih terlalu ribet dan rame sih, apalagi ditambah karena aku masih menggunakan yang free. Aduh, iklannya itu mengganggu sekali. Pas proses aku menggambar tuh banyak banget iklan yang muncul karena mungkin salah pencet atau apalah, banyak iklan gitu. Aku akan berusaha untuk membeli yang versi full versionnya untuk next, semoga berhasil. Ya jujur guys, aku juga masih harus explore di sini karena benar-benar baru banget aku menggunakan aplikasi ini. Dan thank you buat kalian nih yang sudah request untuk aku mencoba aplikasi ini. Jadi aku senang lah bisa coba banyak aplikasi gitu. Dan juga nih buat pemula seperti biasa, perbanyak latihan, konsisten, dan yang terpenting jangan mengeluh dengan alat. Jadi gunakan yang kalian punya saat ini, entah di handphone, entah di kertas, entah di komputer, apapun itu, oke? Nikmati prosesnya guys. Buat kalian nih yang pengen request tutorial, silahkan komen. Aku dan tim berusaha untuk mewujudkan itu, oke? Dan seperti biasa, ingat di subscribe, di like, dan juga di share ke teman kalian. Akhir kata, Raka Jana signing out. See you di konten selanjutnya. Bye-bye!